sepertinya yang saya lihat dari Mbak Oci pada saat itu ya, dia butuh pelampiasan lain karena di rumah dia juga bingung harus ngapain, akhirnya berlari ke tempat tongkrongan dan kemudian minum-minuman keras ya, dimana ini sih juga banyak terjadi di luar nih Pak Ustadz. Kira-kira apa yang harus dibentengi untuk orang tua agar anak tidak seperti itu dan juga buat anaknya sendiri Pak Ustadz? Iya, jadi pertama memang anak yang ada di dalam keluarga itu oleh orang tua ya, tentu saja yang perlu dibentengi pertama kali itu soal bagaimana membangun kepribadian atau akhlak, karakter. Membangun akhlak itu saya kira memang harus banyak melewat contoh-contoh yang konkret dari kedua orang tua dan keluarga. Lalu yang berikutnya tentu biasanya anak yang dalam keluarga yang berhasil itu adalah anak yang memang dari awal sudah difokuskan untuk mempunyai cita-cita gitu ya. Cita-citanya apa, dan itu yang harus dikejar biasanya. Untuk mengejar cita-cita itu kan lewat pendidikan gitu kan. Nah, Mbak Oci ini ya rupanya tidak mendapatkan itu ya. Yang didapatkan di situ itu adalah keluarga yang kurang harmonis kira-kira, karena antara satu saudara dan saudara yang lain berasal dari bapak dan ibu yang berbeda-beda dan belum berhasil dibangun sebuah keluarga yang sakinah seperti itu. Tapi sebenarnya itu bukan sesuatu yang terlambat, karena kalau tidak dibangun yang dulu maka bisa dibangun pada saat ini, bahkan pada yang akan datang pun keluarga sakinah itu masih bisa dibentuk. Bahkan sekalipun misalnya Mbak Oci ataupun saudara-saudara lain itu nanti sudah berkeluarga masing-masing, saya kira tetap saja jadi hubungan-hubungan yang baik dari saudara-saudara Mbak Oci bersama orang tuanya itu bisa dibangun kembali dengan baik. Jadi belum terlambat untuk membangun keluarga sakinah itu. Ya, masih banyak waktu seperti itu. Oke, nah pernah nggak Mbak Oci pulang ke rumah gitu dalam kondisi mabuk? Pernah. Terus mama bagaimana? Mama marah-marah, mama negor, menangis. Mama bilang sampai kapan? Oke, pada saat itu sudah bisa dipastikan mungkin Mbak Oci tingkat kesadarannya tidak penuh. Tapi sempat terlintas masih melihat muka mamahnya ngomong kayak gitu tuh kayak apa sih? Terlintas ada tek gitu ya, bener nih kata mama, ada perasaan seperti itu nggak? Ada sih, sempat ada. Cuman gimana ya, masih bingung juga. Bingungnya kenapa? Di sisi lain juga kayaknya pas pada saat itu aku masih nyari jati diri. Dan menikmati yang tempat-tempat nongkrong itu gitu. Sangat menikmati, karena di luar sana nggak seperti apa yang aku dapat di rumah. Nah selain nongkrong-nongkrong ada perbuatan lain nggak yang mungkin mamanya Oci marah gitu sama Oci? Nah, itu dia mas, Apa? tato. Saya punya tato, banyak banget tato di badan saya. Oke. Kenapa Oci? Ya. Oci memutuskan untuk berani tato apa? Tapi Oci pada saat itu tahu kan kalau tato itu tidak diperbolehkan. Ngerti Ya di sekolah sebenarnya? juga kan Diajarkan kan? diajarkan kalau tato itu nggak baik gitu kan. Cuman kan dari mungkin juga saya masih labil ya, waktu itu saya masih labil. Ya saya ikut-ikutan aja, saya cobain. Terus nggak tahu kalau memang tato itu nyandu, saya juga nggak tahu. Sampai-sampai badan saya penuh dengan tato, dan saya juga nggak tahu. Terus awal mulanya ya saya ikut teman-teman bilang, ayo doang, nggak gaul lo gitu, wah nggak asik lo, nggak kompak lo gitu deh pokoknya teman bilang. Ya akhirnya saya buat sekali, saya buat 2 kali, nah, lama-lama keterusan gitu. Pas saya lihat, wah indah juga ya, saya lihat gitu kan. Saya juga belum kepikiran kalau misalkan nantinya bakal menyesal seperti ini. Oke, baik Pak Ustadz.
hukum tato dalam Islam itu bagaimana Pak Ustadz? Karena yang pernah saya dengar, sholat kita nggak sah nih kalau saat wudhunya tertutup oleh tatonya di wudhunya. Seperti itu betul Pak Ustadz? Ya, jadi memang ittifaqul ulama ya, tato itu memang ya haram ya, tidak boleh mencegah terhadap proses proses wudhu ya untuk seseorang. Tapi kalau misalnya adik siapa namanya? Adik Oci itu ada penyesalan dan ingin bertobat, saya kira ya tidak apa-apa, dilakukan saja, upayakan untuk dihapus. Tapi kalau kemudian dihapus tidak bisa juga, ya tetap aja jalankan proses tobatnya Oci. Dan Mbak Oci harus yakin bahwa proses tobat itu sangat penting dan dianjurkan dalam agama. Ada satu hadis yang menerangkan bahwa kalau misalnya seorang hamba itu tidak berbuat dosa, gitu ya, jadi dia suci terus, manusia itu semuanya tidak berbuat dosa, maka Allah akan menciptakan makhluk yang lain yang bisa berbuat dosa. Dan kemudian ketika makhluk lain itu berbuat dosa, maka kemudian Allah akan mengampuni terhadap makhluk lain itu ketika dia memohon ampun. Itu artinya apa? Allah memberikan aba-aba kepada manusia bahwa tangan Allah, kekuasaan Allah untuk memberikan maaf itu sangat-sangat besar. Dan Allah memang sebelum menciptakan manusia kan memang menciptakan makhluk yang tidak berbuat dosa, namanya malaikat. Ya. Lalu kemudian Allah menciptakan makhluk yang bisa berbuat dosa. Dan itulah kemudian Mbak Oci jangan khawatir bahwa karena ada tato lalu kemudian mau bertobat tidak diterima tobat itu akan diterima tobatnya asalkan tobatnya adalah tobatan nasuha gitu. Jadi itu janji Allah itu. Jadi ada itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim. Jadi sangat luas. Samudra ampunan Allah itu luar biasa kepada manusia itu. Jadi nggak usah khawatir karena tato ataupun dosa apapun. Taruhlah misalnya sekarang Mbak Oci umur berapa? Saya 29. Misalnya saya umur 60. Taruhlah misalnya saya mulai dari sejak balik misalnya sampai umur 60 dosa terus misalnya. Selama taruhlah umur 40 tahun melakukan dosa terus. Sekarang 40 tahun dosa bisa dibandingkan ampunan Allah yang maha luas. Ketika akhirnya saya itu melakukan permohonan maaf, Allah akan mengampuni dari 40 tahun dosa yang kira-kira itu Mbak Oci. Jadi nggak usah khawatir tentang tato dan segala macam. Tapi tetap aja diikhtiarkan supaya tatonya itu bisa hilang. Iya, karena itu adalah sebuah proses ikhtiar yang itu memang nggak boleh awalnya diharamkan, tapi ketika dia nggak bisa hilang ya tetap aja udah biarkan aja. Nah, Mbak Oci, lalu saya dengar apa Mbak Oci di wawancara sebelumnya di Hakim, Mbak Oci sebenarnya udah menyesali semua perbuatannya, terus kemudian sudah berubah gitu ya. Nah, saya pengen tahu apa yang bikin Mbak Oci menyesal akan perbuatan Mbak Oci dan Mbak Oci mau berubah. Ada kejadian apa? Jadi waktu itu saya pulang nongkrong malam. Tumben tuh perasaan saya pengen pulang aja. Jam-jam 2-an saya pulang ke rumah. Nah kebetulan mama saya belum tidur. Saya ketemu mama saya. Mama saya jumpai saya benar-benar kondisi lagi mabuk berat. Kemudian mama saya negur saya langsung. Tetap saya mengelakkan, gak ngaku. Saya di luar kontrol, saya bentak mama saya. Karena saya pikir bising gitu kan. Bising mama berisik gitu loh. Akhirnya yang bikin saya bingit luluh banget. Mama saya tuh elus-elus kepala saya. Dia bilang, Oci, mau sampai kapan kamu begini nak? Katanya. Mama khawatir
khawatir kalau kamu nanti nggak ada yang ngurusin gitu kan. Nggak selamanya mama hidup dan ngurusin kamu. Mama ini udah tua katanya. Itu di situ setengah sadar, antara sadar sama enggak tuh saya mikir, oh iya ya bener juga gitu kan, maksudnya bener kata mama. Terus pokoknya saya minta maaf, saya meraung-raung, saya nangis sama mama, saya mohon ampun. Mama maafin Oci. Saya kebayang kalau mama saya terbujur aku gitu, ninggalin saya nggak punya siapa-siapa gitu kan. Saudara tiri saya aja kayak gitu. Ayah saya juga jarang pulang, dia cuek. Mungkin karena anaknya banyak juga, saya juga nggak ngerti lah. Pokoknya yang saya sayangin itu ya mama saya. Di situ baru saya tergugah, dalam keadaan setengah sadar itu saya meraung-raung di sujud di kakinya mama. Saya mohon ampun, saya menyesal.